ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, para jamaah, para alim, para hujjah, para pengurus, kita semua yang hadir, yang semoga Allah Ta'ala senantiasa berikan kesehatan, keselamatan, kebaikan, keberkahan. Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam setiap urusan kebaikan kita semuanya. Warzuqna husnal khatimah, Allah beri kita semuanya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah rahmatullah, nikmat yang besar yang Allah berikan hadir kita di masjid yang mulia ini, yaitu melanjutkan sama-sama belajar yang sampai surah Al-Maidah ayat yang ke 87. 87. Al-Hadimiyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jamaah ya. Insyaallah kita baca sama-sama di surah Al-Maidah
sifat-sifat daripada kelompok orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, bagaimana watak daripada mereka semua, ada yang dekat dari keduanya yaitu orang Nasrani karena masih ada rahibnya, tetapi ada yang sangat keras yaitu kelompok orang-orang Yahudi. Kelompok orang-orang Yahudi yang lebih keras karena mereka berawal dari pembangkangan, ya. Dan memang kebanyakan watak orang-orang Yahudi itu culas, tidak apa-apa, ada satu permusuhan, walaupun kemudian jamaah dia nggak masuk akal, gitu ya. Mereka itu memang kadang-kadang melakukan sesuatu yang nggak masuk akal, penormalan manusia, membunuh anak, ya, dan lain sebagainya, watak-watak mereka. Para jamaah yang mulia, maka kita lanjutkan ayat yang ke-87. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan dari ayat yang ke-87, 88, hai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum. Jangan kalian haramkan apa yang baik yang Allah halalkan untukmu. Jangan kamu melampaui batas. Allah tidak senang orang melampaui batas. Makanlah yang halal, yang baik, yang Allah rizkikan pada kalian. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah, alladzi antum bihi mu'minun, di mana kalian semuanya beriman kepadanya. Jamaah rahimahullah, ayat ini, para jamaah mulia, ini berkaitan dengan teguran orang-orang yang telah melampaui batas. Jadi kecaman pada ayat yang sebelumnya termasuk orang-orang Nasrani beragama melampaui batas hingga mereka tidak hanya menghormati Isa tetapi mengkultuskan Isa. Lah sekali lagi kecaman-kecaman itu atau ayat-ayat ini turun, ini adalah untuk kaum muslimin. Makanya ayat ini berkaitan dengan kaum muslimin secara umum. Saat itu jadi ceritakan jamaah yang mulia, dan diceritakan yaitu an Aisyah radhiyallahu anha anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan Nabi an amali bisir. Jadi saat itu ceritanya para sahabat itu bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang amalan-amalannya Nabi di waktu sihir. Ya, Masya Allah. Jadi amalannya Nabi seperti ini, seperti itu, begitu luar biasa. Faqala ba'duhum, maka di antara orang yang nanya mengatakan la akul lahm. Ya, maka aku demi Allah enggak akan makan daging selama-lamanya. Faqala ba'duhum la tazawwajun nisa. Satu mengatakan aku enggak akan menikah selama-lamanya. Faqala ba'duhum la anamu 'ala firash. Aku enggak akan tidur selama-lamanya. Jadi kelompok-kelompok yang memang mengikuti yaitu kerahiban. Gak mau nikah, gak mau tidur, gak mau makan daging yang enak-enak. Ia menghajar dirinya kepingin mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kalau dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian kedengaran Nabi, ketika terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ma balu aqwamin yaqulu ahadun kada wa kada kada wa kada. Aku dengar kalian tadi mengatakan gak buat apa, gak akan makan selamanya, gak akan tidur malam selamanya, gak akan nikah selamanya. Lakinni asumu wa uftir. Kata Nabi, aku ini Nabi, aku puasa, aku juga berbuka. Wa ana wa akum, aku tidur, aku pun juga berdiri. Wa akulu lahm, aku juga makan daging. Wa tazawwajul nisa, aku pun juga mengerjakan yaitu nikah. Famar raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tentang sunnahku, sunnah Nabi itu semua tadi itu, yaitu tidur, makan daging, makan yang enak-enak, nikah, itu semuanya sunnah. Itu adalah falaysa minni. Siapa yang tentang sunnahku, maka dia adalah tidak termasuk golonganku. Maka satu orang riwayat yang lain, dalam riwayat yang menceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka sekelompok mereka sahabat datang, ya Rasulullah, kami akan
ya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW, bagaimana mungkin kau melakukan seperti seorang pendeta rahib-rahib Nasrani itu? Ya, ketika kemudian kabar itu sampai kepada Nabi, lakini asum wa uftir, wa usalli wa ana wa anirun nisa. Kata Nabi, aku puasa, aku pun juga berbuka, aku tidur, aku pun juga sholat malam, aku pun juga meninggal. Faman akhadha bi sunnati fa huwa minni, siapa yang ambil sunnahku ya termasuk golonganku. Wa man lam ya'khudh bi sunnati fa laysa minni, siapa yang menentang sunnahku ya tidak termasuk golonganku. Jamaah mulia, ayat ini secara umum larangan Allah yaitu bersikap melampaui batas. Agama ini sudah dengan porsinya, jamaah mulia. Waktunya tidur, tidur. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya makan, makan. Waktunya puasa, puasa. Sa'atan, puasa'atan, puasa'atan. Waktunya serius, serius. Waktunya guyon sama cucu, sama cucu. Itu ya, sampai dia nggak tahu dirinya anaknya siapa ini lah. Ya, sampai dia nggak kenal cucunya, anaknya siapa ini, anaknya siapa yang ganteng. Ya udah nggak tahu dari cucunya, udah lupa. Ya, ada saatnya guyon, ada saatan wasaatan. Agama ini ya memberikan satu ya perkara ya keseimbangan antara dunia dan ini jamaah yang mulia, tidak menentang daripada fitrahnya. Makanya ayat mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibat ma ahallallahu lakum. Jangan kalian mengatakan haram pada yang dihalalkan Allah. Contoh, sebagian kelompok mengatakan haram itu perempuan memakai baju warna putih. Masya Allah, ada salah satu ustaz ngomong, ya semoga keliru, nggak disengaja. Ya. Perempuan tuh nggak boleh untuk memakai pakaian putih, maka salah total itu. Orang-orang umroh, orang-orang yang haji, jamaah-jamaah Indonesia yang memakai pakaian putih, putih itu diharamkan terhadap kaum wanita kecuali berada di rumahnya. Ya, Insya Allah. Apalagi nyebut kalimat ini berada di kitab Riyadhus Shalihin. Kayaknya saya hafal berkali-kali Riyadhus Shalihin ini. Gak pernah ada kalimat larangan Nabi warna putih, karena putih transparan. Lah, bukan warna putihnya, tapi warna transparannya. Lah, transparan itu tidak ada pada warna putih, ya warna apa saja. Putih dibolehkan sepanjang tidak transparan. Jadi itu jamaah yang mulia. Jadi bukan pada warnanya, tapi karena transparannya. Jadi apa yang Allah halalkan jangan sampai diharamkan. Jadi itu jamaah mulia. Itu namanya melampaui batas. Ya, melampaui batas. Insya Allah ya. Dan di dalam urusan berbagai macam hal. Ya, dalam urusan macam-macam. Sampai ada orang umpamanya puasa muti, umpamanya. Puasa muti itu puasa ya, yang kemudian biasanya ada tujuan-tujuan tertentu. Makan suatu yang putih-putih, yang sepah-sepah, yang gak ada rasa, gak ada asin, gak ada asam, gak ada manis, gitu kan? Nah itu makan itu. Kalau kemudian dia menghajar dirinya, maka itu boleh. Berarti untuk dirinya sendiri. Tapi ketika ia mengatakan ini yang diperintahkan, kita harus model puasanya seperti ini, itu yang kemudian melanggar aturan ini. Paham ya? Ya itu sama dengan orang diet. Ya, saya ini anti makan daging umpamanya. Ya, kalau nggak makan dagingnya karena dirinya, ya memang nggak boleh sih makan daging. Ya boleh sih, cuma saya nggak bisa makan daging. Ya, nggak bisa makan daging karena ini karena itu. Nah itu berarti untuk dirinya nggak ada masalah. Tapi ketika membuat sebuah ajaran, ya kalau pengen lebih sukses, maka puasanya itu puasa makan daging, jangan makan lauk-lauk. Maka ini berarti ajaran mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Dia disebut dengan melampaui batas. Melampaui batas nggak boleh. Ya,
Makanya Rasulullah SAW mengatakan demikian, aku ini puasa, aku juga makan, aku bangun, aku pun juga tidur. Ada orang gak tidur puasa terus, gak boleh. Nabi gak ajarkan itu. Itu namanya melampaui batas. Allah Ta'ala firmankan, wala ta'tadu, jangan kalian itu melampaui batas. Melampaui batas, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, gak boleh. Jadi kita kudu menghalalkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan, gitu. Jadi gak boleh dibolak-balik. Makanya jamaah rahimakumullah, ada seorang yang kemudian berjemur dalam suatu hadis di atas terik panas matahari. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa itu? Itu ya Rasul, orang yang nazar kalau hajatnya itu tercapai maka ia akan berjemur di bawah terik panas matahari. Maka Nabi mengatakan, jangan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruhlah dia untuk ngayut, batalkan janji sumpahnya itu. Karena ini namanya melampaui batas, tidak boleh. Jadi yang biasa-biasa saja. Makanya wala ta'tadu ayyatamilu ayyakunal murad wala tubalighu fit tadyi ala anfusikum tahrim mubahat. Jangan mempersempit diri sendiri dengan mengharamkan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala man qala bil salaf, sebagaimana juga dikatakan oleh para salaf, ayyakunal murad kama la tuharimul halal wa la ta'tadu kitanamul halal. Jangan melampaui batas yang halal, ya juga nggak boleh melampaui batas. Melampaui batas halal jadi haram, atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau melampaui batas dalam hal halal tapi melampaui batas maka menjadi haram. Apa contohnya? Makan itu halal, tapi kalau melampaui batas terus sampai mulet sama dia, saking kekenyangannya, ya melampaui batas, dipaksain lagi sampai atas dijejelin, bawah dikeluarin, gitu kan? Dan namanya melampaui batas. Itu pun hukumnya haram. Karena Allah terangkan, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, sampai infak pun kalau kemudian melampaui batas, tidak lihat anak dan tanggung jawab yang lainnya, itu pun haram. Ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah minumlah tapi jangan melampaui batas. Jadi yang melampaui batas itu Allah enggak senang. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban, makanlah dari apa yang Allah halalkan dan yang baik, halalan thayyiban. Wattaqullah, takwalah kalian kepada Allah fi jami'i umurikum, dalam semua urusan, ya, yaitu hiasilah dengan takwa. Wattabi'u ta'atahu ridwana, hendaklah seorang itu ngikutin apa yang dimau oleh Allah, ridhonya Allah. Watruku mukhalafatahu, dan tinggalkan apa yang menyelisih Allah. Wa isyanahu, yang maksiat ke Allah. Sepanjang gak maksiat ke Allah, maka itu hukumnya adalah halal. Wattaqullah alladzi antum bihi mu'minun. Ujung ayat ini memerintahkan takwa kalau memang benar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ayat yang ada, gak boleh menghalalkan yang diharamkan, gak boleh mengharamkan yang dihalalkan. Jadi halal haram itu ngikuti maunya Allah. Ila para jamaah yang mulia, semalam kita ngaji bab Qoza itu nyukur rambut anak, kemudian disisain, dikuncir,
ya, di nyukur rambut anak, kemudian disisain kuncir. Ulama mengatakan baik itu kuncir bawah, atas gundul, bawah gondrong, atau kuncirnya depan, yaitu belakang gundul, tinggal ujung, ya apa namanya itu ya, kan? Atau kemudian samping kanan habis, tinggal samping kiri, atau samping kiri habis, tinggal samping kanan, atau semuanya habis, tinggal tengahnya. Di modelin kayak Cina begitu, kayak pasukan tempur ya, model-model kungfu ya. Maka itu hukumnya nggak boleh. Tuh kan model-model rambutnya. Senengannya anak pun iya, Nabi nggak boleh. Jadi nggak boleh itu samina. Nabi memang nggak memperbolehkan. Kalau Nabi nggak memperbolehkan ya samina apa? Itulah jamaah. Jadi itu yang dimaksud. Makanya seorang yang melaksanakan ibadah haji itu sebenarnya ngajarin samina waqafna. Ya, waktu mau ihram nggak boleh gunting rambut, bahkan nyabut bulu hidung nggak boleh. Lalu hidungnya bulu-bulunya nggak boleh gunting kuku, iseng ya, gigit-gigitin kuku kemudian dipatahin, nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Gak usah nanya. Kenapa kok nggak boleh? Nggak boleh itu ngajarin samina waqafna. Memang Nabi nggak memperbolehkan. Jadi nggak boleh orang mengatakan yang penting kan nggak nyakitin orang, bulu-bulunya sendiri, nggak boleh ngatur. Jadi kita itu kudu ngikutin maunya Allah. Allah mengharamkan haram, Allah menghalalkan halal. Itu jamaah. Ini yang harus dipahami. Nah ini nanti kemudian berkaitan dengan ayat 90. Ayat 90 surah Al-Maidah ini nanti. Bagaimana ketika kemudian datang larangan minuman keras itu, sifat sami'na wa ata'na yang dilakukan oleh para sahabat luar biasa. Terangkan dalam kitabnya Sayyid Qutb, ya, bagaimana kemudian beliau mengatakan hampir kota Madinah jalannya itu tergenangi oleh minuman keras. Saking sami'na wa ata'nanya mereka, semua dihancurkan. Gelas-gelas yang digenggam air minuman keras pun dilempar. Gak cuma gelas sloki-slokinya, tapi mereka menuju dapur, gentong-gentong penyimpanan minuman keras pun semuanya dihancurkan karena sifat sami'na wa ata'na. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi gak boleh seorang bikin aturan sendiri. Ya. Jadi apa yang dimau oleh Allah kita ikutin. Ya, Allah Ta'ala nyuruh kita untuk pakaian yang cakep saat masuk masjid. Tapi Allah Ta'ala nyuruh pakaian apa adanya, hanya 2 lembar kain, ya, menuju ihram, ya sami'na wa ata'na. Allah nyuruh makan sebelum waktunya, belum subuh suruh makan sahur, sami'na wa ata'na. Ketika adzan maghrib malah disuruh makan, bukan sholat dulu, sami'na wa ata'na. Mukmin itu yang dihalalkan dia halalkan, yang diharamkan dia haramkan. Itu mukmin. Dan sekarang kita mengarah kepada perintah lagi. Ayat yang ke-89. Jamaah mulia. Ayat yang ke-89 ini adalah ayat yang berkaitan dengan sumpah. La yu'akhidukumullahu billahi fi aymanikum. Allah tidak menghukum disebabkan sumpah-sumpahmu. Yang dimaksud untuk bersumpah, yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Walakin yu'akhidukum bima haqqaqtumul aiman. Tapi Allah menghukum kalian disebabkan oleh kesengajaan sumpah kalian. Jamaah mulia, ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan urusan sumpah. Jamaah rahimakumullah, sumpah itu ada 2 yang harus dipahami. Sumpah itu mengucapkan kalimat yang disertai dengan huruf sumpah. Huruf sumpah ada 3 dalam bahasa Arab itu. Billahi, wahu,
wallahi, tallahi, billahi, wallahi, tallahi. Kalau dalam bahasa kita namanya demi Allah. Itu namanya sumpah. Sesuatu yang menguatkan, mengucapkan sesuatu dengan penguatan membawa serta nama Allah, itu namanya apa? Sumpah. Haram hukumnya sumpah yang tidak menyertakan Allah. Demi langit bumi, haram. Ya, harus ngomong demi Allah. Disebut sumpah kalau orang ngomong demi Allah, saya berjanji, kayak sumpah-sumpah pejabat-pejabat. Ya, sumpah. Jamaah mulia, sumpah ada dua. Sumpah ada dua. Pertama, jamaah mulia, sumpah melakukan kebaikan. Sumpah melakukan kebaikan. Demi Allah saya ngaji. Ngaji udah tahu Mekah, ya, udah ke Baitur Rahman mulu. Ya, ngajilah, ya. Maka dia ngomong, iya, benar demi Allah, sumpah dia. Ngomong demi Allah. Itu namanya sumpah kebaikan. Maka satu, wajib dipenuhi. Dua, bila tidak maka wajib bayar denda. Itu sumpah melakukan kebaikan. Nah yang sekarang nomor dua, sumpah melakukan keburukan. Demi Allah, saya tidak akan injak rumahmu lagi. Demi Allah, orang itu gak akan pernah aku santunin lagi. Itu namanya sumpah bawa-bawa nama Allah untuk melakukan keburukan. Maka satu, ya resikonya apa? Satu, wajib mengerjakan kebalikannya. Demi Allah, saya tidak akan datang ke rumahmu, maka wajib. Demi Allah, saya tidak akan beri santunan kamu, maka wajib kasih santunan. Nomor dua, wajib bayar denda. Jadi kalau orang ngomong demi Allah saya tidak akan datang ke rumahmu lagi, maka wajib bayar denda dan wajib datengin rumah. Kalau orang mengatakan demi Allah saya ngaji, maka wajib ya ngaji. Bila tidak, maka wajib bayar denda. Itu sumpah. Lah, poin berikutnya jamaah mulia, sumpah yang terhukum bila disengaja. Sumpah yang terkena hukuman atau sumpah yang ada konsekuensinya itu sumpah yang dilakukan dengan sengaja. Bila tidak sengaja atau menjadi tradisi yang tidak dimaksud sumpah, maka tidak terkena denda. Contoh, orang Arab itu ngomong wallah biasa, ya, yang mengatakan wallah ke pasar aja ngomong wallah, ya. Jadi ngomong wallah yang dimaksud olehnya bukan sumpah tapi menjadi ya kebiasaan ya wallah ya Allah. Ya. Jadi ngomong wallah tidak maksud sumpah maka tidak terkena denda. Jamaah mulia, ayat ini bicara tentang denda sumpah. La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima 'aqadtumul ayman. Fakafaratuhu, lah apa kafarat sumpah itu? Pertama, dendanya sumpah it'amu asyarati masakin min
min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Pertama, memberi makan 10 fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin. Ya. Yang sedang makanannya. Kelasnya apa dia? Kelasnya makan restoran, berarti 10 fakir miskin harga restoran. Min awsati ma tuqimun aw kiswatuhum, atau pakaian itu orang mengatakan seperti pakaian sholat, mukena, ngasih mukena 10 orang pakaian, atau pakaiannya lagi mulai baju koko, sarung, ya, baju koko, sarung 10 orang. Itu denda pertama. Au tahriru raqabah. Yang kedua, memerdekakan budak. Sekarang sudah ada. Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Yang ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Jadi puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Kalau ada 2 hari kemudian gagal 3 harinya, maka harus diulang lagi. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum, kata Allah Ta'ala. Maka itu adalah kafarat orang yang sumpah bila dia sumpah. Wahfadzu aymanakum. Ayat ini memerintahkan jagalah sumpah. Jadi sumpah itu perbuatan yang sangat besar karena membawa nama Allah Ta'ala. Dalam urusan dohir wajib dibayar kafaratnya, belum lagi kemudian taruhan akhiratnya. Hari ini orang sumpah dibuat main-main. Makanya sumpah itu perkara besar dan nanti hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah mulia, dalam urusan muamalah, banyak hadis menerangkan Allah cabut berkahnya dagang yang pakai sumpah walaupun benar itu Allah cabut kebaikannya. Karena berarti berbisnis dengan nyebut-nyebut nama Allah. Ngapain bisnis pakai ngomong nama Allah? Mana ini harganya? Berapa ini harganya? 100.000. Gak bisa. 70 ya Allah, di 70 gimana? Demi Allah, saya ini kulakannya saja sudah 95.000, hanya dapat 5.000. Demi Allah, saya ngambilnya 95.000. Benar dia ngambil 95.000, tapi pakai ngomong demi Allah ini loh, Allah gak senang. Maka dalam hadis Allah akan cabut berkah dari satu barang yang transaksi jual belinya pakai nyebut sumpah. Bisnis aja kok pakai sumpah. Jadi kamu yang dapat untung tapi pakai nyebut-nyebut nama Allah, Allah gak senang. Lah, ancaman besar bagi mereka yang sumpahnya itu ya bohong. Ya, jadi benar saja dalam muamalah, ya, tapi pakai sumpah, maka Allah gak suka, Nabi gak senang. Apalagi sumpahnya palsu, sumpah palsu. Ini ayat ini bicara sumpah. Lah jamaah mulia, apa kemudian kaitannya dengan watak Yahudi Nasrani? Yahudi Nasrani itu senengannya sumpah. Sumpah lah, gencatan senjata, itu segala bisa dikubris sama ini. Watak-watak culas. Walaupun kemudian dia menyebut nama bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diturunkan Allah agar supaya kaum muslimin tidak ngikutin perilaku orang-orang kafir yang senengannya sumpah. Jangan sampai sumpah. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatil la'allakum tashkurun. Ayat yang berikutnya berkaitan dengan aturan Allah lagi. Bagaimana sikap seorang mukmin,
Insyaallah di ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijzum min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sungguh minuman khamr, judi, berhala, undi nasib dengan panah, semuanya itu termasuk pekerjaannya syaitan. Jauhilah ya perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Jamaah mulia, ayat yang ada ini adalah ayat yang berkaitan dengan haramnya khamr dan judi. Haramnya khamr dan judi. Dua hal yang sudah mendarah daging, menjadi kebiasaan dari kalangan orang yang ada saat ini. Jadi khamr, judi, masya Allah, sampai diterangkan judi mereka nggak main-main. Kalah orang judi sekarang. Judi mereka itu kalau kalah, itu istrinya bisa dibawa pasangannya. Jadi kalau dia kalah, maka bininya bisa dibawa sesuai dengan perjanjiannya. Nanti dibalikin lagi. Ya, insyaallah. Khamr itu nggak cuma minum, tapi kemudian sampai mandinya pun pakai khamr. Jadi kalau guru kami mengatakan dulu itu maksiatnya puncak, tapi tobatnya total. Sekarang maksiatnya nanggung, tobatnya dulu apa judi itu masya Allah. Judi itu sampai kemudian ketika kalah, ya sudah, ini buat kamu 1 bulan balikin. Istrinya digadekan. Ketika orang itu minuman keras, gak cuma minum, mandinya pun minuman keras, pakai air keras, ya, pakai khamr. Tapi ketika turun ayat ini, totalitas tanpa sisa. Bagaimana kekuatan mereka orang-orang mulia ini, zaman-zaman keemasan. Insyaallah. Jadi jamaah rahimahullah, tentang masalah khamr, makanya disebutkan itu salah satu hikmah. Kenapa? Ya, kenapa ayat-ayat Allah itu turun gak sekaligus, tetapi step by step, berangsur. Karena kondisi diantaranya karena kondisi umat yang pada saat itu sudah mendarah daging. Jadi harus perlu apa? Perlu tahapan. Mulai daripada tahapan khamr itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Ya, manfaatnya dia ngangetin badan, tapi mudaratnya lebih besar. Sampai kemudian turun ayat lagi, ya, jangan sampai apa? Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kalau kamu sholat, jangan deket-deketin sholat kalau lagi minuman keras. Berarti udah mulai jauh dari sholat. Mikir mereka, masa minuman keras kamu di sholat? Sebab dia ngomongnya kalau ngidul. Sampai kemudian ayat ini, ayat 90 ini puncak. Diterangkan para ulama, ini adalah puncak daripada keharaman khamr. Ketika turun ayat innamal khamru, sesungguhnya khamr, judi, wal azlam, wal ansab, wal azlam, berhala, undi nasib kayak rolet itu. Jadi pakai panah. Kalau panah itu kemudian mengenai sasarannya, berarti dia lulus kerjain apa. Zaman sekarang pakai ya judi lah. Judi cuma seperti itu. Ya, kata Allah Ta'ala semuanya itu adalah perbuatan syaitan. Ketika ayat ini turun, diterangkan dalam salah satu tafsir, maka saat itu mereka memecahkan apa yang di genggaman mereka, ya, bahkan mereka menuju penyimpanan minuman keras, gentong zaman dulu kan, itu yang isinya minuman keras itu semuanya dipecahkan. Hampir kota Madinah terbanjiri oleh minuman keras itu.
Kalau ulama tafsir mengatakan hampir kota Madinah terbanjiri, berarti saking banyak. Hampir rumah-rumah mereka menyimpan minuman keras. Ini sikap sami'na wa ta'na. Bagaimana kemudian reaksi mereka atas keimanan yang dimilikinya? Total mereka gak akan kembali. Ya, nah, sekarang kan gak balik lagi. Nanti dilarang lagi, ya tobat lagi. Habis tobat balik lagi, ya mundur, kayak mundur begitu. Nah, kalau zaman dulu maksiatnya tinggi, tapi ketika agama masuk ke mereka, maka mereka secara totalitas sami'na wa ata'na. Nah, ini keharaman keras. Kata Allah Ta'ala, fajtanibu la'allakum tuflihun. Jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Ini memotivasi untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Sebab orang-orang yang melakukannya itu innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kata Allah Ta'ala, karena semua yang dilakukan yang diharamkan Allah pasti menimbulkan mudarat. Ya, ada permusuhan, ada kebencian. Apalagi judi itu menangnya menjadi awal kekalahan, kalahnya menjadi kehancuran secara total. Jadi tidak ada cerita orang kaya dengan judi. Insya Allah ada judi online yang sebelum tertangkap ini, ya, sampai kemudian diwawancarai oleh Aiman namanya, ya. Nah, itu berapa omset Anda? Berapa omset Anda dalam urusan judi? Kata dia omsetnya itu pernah mencapai 5 miliar dalam 1 bulan. Omset judi, ya. Kemudian ditanyakan lagi, buat apa uang itu? Apa kata dia? Ya habis. Hanya buat untuk senang-senang. Datangnya cepat, perginya nggak ada berkah. Nggak ada cerita orang kemudian mulia dengan keharaman, nggak ada. Ya, nggak ada sebuah kelanggengan dengan keharaman itu. Makanya kemudian ayat ini memberikan motivasi orang untuk meninggalkan keharaman. Wajtanibu la'allakum tuflihun. Tinggalkan itu semuanya jika kalian ingin beruntung. Karena semua yang diharamkan itu ayyuqi'a bainakumul adawah, menimbulkan kebencian, baghdha fil khamri wal maisir yasuddakum an dzikrillah. Apalagi kemudian zikir ke Allah. Gak mungkin orang judi sambil baca bismillah, gak mungkin orang minuman keras sambil baca ayat kursi, gak mungkin. Yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Gimana ceritanya sholat? Sholat pun juga pasti ditinggalkan, ya. Masya Allah. Maka kata Allah, ya, berhentilah, bahal antum muntahun. Ini menunjukkan ancaman, bukan tawaran. Bahal antum muntahun, berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan ini, ya. Masya Allah. Ini jamaah rahimahullah. Makanya judi ini khamr itu termasuk ayat yang turun secara bertahap. Kita bisa perhatikan dalam Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya padamu tentang minuman keras dan judi. Qul fihima itsmun kabir. Keduanya ada dosa yang besar, wa manafi'u linnas. Ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar. Terus dibimbing oleh Allah Ta'ala, ya, sampai kemudian surah An-Nisa ayat 43 yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan deketin tempat sholat kalau kamu lagi mabuk. Insyaallah kalau kamu mabuk jangan deket-deketin. Hingga sampai turun ayat ini, yaitu apa? Yang secara langsung keras mengatakan itu perbuatan syaitan. Ternyata apa yang dilarang oleh Allah hari ini terus berlaku, terus berjalan. Sampai kemarin muncul lagi kelompok-kelompok tertangkap dan melaksanakan judi online. Masya Allah, ya, kalau pas-pasan mendingan buat makan, ya.
atau ditabung kan gitu kan. Insyaallah. Ini jamaah mulia. Makanya ini gak diperbolehkan. Para jamaah rahimahullah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya. Ya, makanya dalam hadis ditafsirkan panjang lebar jamaah rahimahullah. Karena memang ayat-ayat ini berkaitan dengan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Wa'atiqullah wa'atiqur Rasul. Sampai Allah Ta'ala katakan perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul. Gak usah aneh-aneh. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima qa'imu. Kata Allah Ta'ala, tapi kemudian gak ada dosa apa yang sudah kamu makan. Kan itu kan? Kalau memang itu belum mengerti. Idza man taqaw wa amanu wa 'amilus shalihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Artinya Allah tawarkan yang lalu biarlah berlalu. Yang penting sudah dihiasi dengan takwa dan berujung dengan amalan yang baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi Allah Ta'ala memberikan peluang untuk melakukan taubatan nasuha ya. Makanya disebutkan yang lalu ya sudah, yang lalu ya sudah ya. Yang terpenting orang itu dilihat dari endingnya, ujungnya. Makanya ayat ini merangkul mereka, para pecandu narkoba, para pecandu ya narkotika, para pecandu judi, para pecandu ya sudahlah, yang lalu biar berlalu. Yang penting taubat, takwa, jadi orang baik dan tak perlu mencaci makinya. Tsumma taqaw wa amanu. Mereka bertakwa, mereka berbuat baik karena Allah senang pelaku pada orang-orang yang berbuat baik. Insyaallah. Para jamaah mulia, ada satu hadis Pak tentang laknat Nabi terhadap perbuatan yang dilarang tadi itu sampai mengarah pada 10 kondisi. Minuman keras. Dalam satu riwayat, lu'inatil khamr ala asyrah wujuh. Kata Nabi, khamr itu dilaknat dalam 10 aspek. Khamr, judi juga, dilaknat oleh Allah dalam 10 hal. Asyrati wujuh, lu'inatil khamr bi'ainiha. Yang dilaknat oleh Allah Ta'ala khamrnya dilaknat. Barang haramnya itu. Yang kedua, wasyaribuha, peminumnya. Wasaqiha, pemberi minumnya. Berarti apa? Pelayan. Wabai'uha, penjualnya. Khamrnya, yang minum, yang melayani minum, penjual. Wa mubta'uha, pembelinya. Ada orang itu beli tapi tidak ikut minum. Pembelinya. Wa asiruha, pemerahnya, peracik. Berarti apa namanya? Ya, yang peracik. Yang peraciknya. Wa muqtasiruha, insyaallah, orang yang minta diracik ya, yang minta diracikin ya, pengawalnya ya, pengawalnya yang minta tadi itu dilaknat. Yang beli bosnya dilaknat, tapi yang minum rekannya, tamunya dilaknat. Wa hamiluha, yang bawa, yang nenteng. Wal mahmulatu ilaih, insyaallah, yang dibawakan padanya. Jadi semua hal yang berkaitan dengannya. Wa akilu tsamaniha, yang makan hasilnya. Khomernya ya, pemerahnya.
yang nyuruh untuk diperahnya, peminumnya, yang melayani untuk minumnya, yang nentengnya kena, yang layanin kena. Judi juga begitu. Jadi artinya jamaah mulia, diterangkan oleh para ulama, hadis ini juga menjadi satu bukti. Semua yang berkaitan dengan haram, haram. Semua yang berkaitan dengan kebaikan, maka yang dapat pahala kurban siapa? Pengkorbannya, tukang kompornya, kurban. Ya, sampai nyetak spanduknya, mau dia. Ya, kemudian penjemput dagingnya, apa? Binatangnya, semua pokoknya ada yang di dalamnya. Sampai pemotongnya, sampai apa? Pencacahnya, pembaginya, pembungkusnya, pembaginya, yang WA dapat, kalau urusannya sendiri, semua orang dapat jemaah. Ya. Insya Allah. Ini yang kemudian masuk di dalam awal-awal ayat. Itu apa? Apa itu namanya? Bertolong-tolonglah, ya, dalam kebaikan, ya, jangan bertolong-tolong dalam keburukan. Jadi orang yang bertolong dalam keburukan semua dapat. Tukang parkirnya dapat dosa, ya, insya Allah. Motor yang disewakannya dapat dosa, pemiliknya dapat, semuanya. Sama dengan tukang ngerumpi. Ya, teman kita itu kalau ke rumah hanya untuk ngerumpi, maka yang punya rumah dapat dosa ngerumpi. Yang nyiapin teh dan kuenya dapat dosa. Sebab gara-gara kue, kopi sama kue ini, maka yang ngerumpi betah dia. Yang bukain pagernya dapat ngerumpi. Semuanya. Bila mereka itu tahu. Jadi jangan kemudian mengatakan, kan saya gak ikut makan. Ya. Jadi semua yang terlibat, ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu jamaah. Insyaallah. Jadi semua yang terlibat di dalamnya. Buktinya Nabi kecam sampai 10 item. 10 orang, 10 kelompok. Dan itu dalam tafsir panjang sekali ayat ini, ya, yang kemudian dibawa kemana-mana oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan man syaribal khamra fid dunya, siapa yang kebiasaannya minum khamr di dunia, tsumma lam yatub minha, dia enggak tobat kemudian dia mati, haramallahu fil akhirah, maka Allah haramkan khamr di akhirat. Lah minumannya orang di surga itu antara lain adalah khamr yang tidak memabukkan. Dan dia terancam tidak akan minum itu, berarti dia tidak masuk dalam surga. Kullu muskirin khamr, setiap yang memabukkan haram. Wa kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu adalah haram. Faman syaribal khamra, siapa yang minum khamr famata wa huwa yuminu wa lam yatub min lam yushrik fil akhirah. Ini semuanya dalam rangka menjadikan orang-orang itu mulia di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimahullah, sampai di sini dulu. Kita akan bahas sedikit tentang masalah Dzulhijjah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah jamaah mulia. Besok kalau nggak salah, kalau nggak ada halangan, hari Senin itu kalau nggak salah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Masya Allah. Apa ya yang diutamakan, keutamaan di dalam setidaknya jamaah mulia ada 3 keutamaan bulan Dzulhijjah. 3 keutamaan bulan Dzulhijjah itu, pertama termasuk bulan haram, termasuk bulan haram. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36.
Nabi mengatakan dalam riwayat Sahih riwayat Imam Ahmad, anna Nabi SAW fi hajjati, ketika Nabi SAW waktu haji wada, maka beliau berkhutbah faqal ala inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ardh. Waktu itu berputar sejak langit bumi diciptakan oleh Allah Ta'ala. As-sanatu isna asyara syahra, satu tahun itu ada 12 bulan. Tentu 12 bulan ini bulan hitungan Hijriyah. Kata Nabi, minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan haram. Ya, salah satu mutawaliyat, kata Nabi, 3 berturut-turut, ya, yaitu Zulqa'dah atau Zulqi'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu namanya bulan haram. Lah apa kemudian keutamaan bulan haram? 3 keutamaan bulan haram. Pertama, bulan tidak boleh perang. Bulan yang tidak boleh perang. Dan dulu orang-orang Arab itu seenaknya, walaupun mereka sudah kenal bulan-bulan itu sebelum Rasul SAW, tapi mereka kemudian seenaknya kalau mereka ingin perang mengatakan ini bulan bukan bulan haram. Giliran mereka diserang, maka mereka mengatakan ini adalah bulan haram, seenaknya mereka. Makanya turun ayat 37 surah At-Taubah itu, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudhallu bihi alladziina kafaru yuhillunahu 'ama. Mereka menghalalkan 1 tahun ini, mengharamkannya, wa yuharrimunahu 'ama, dan 1 tahun berikutnya mereka mengharamkannya. Jadi mengatur seenaknya. Itu sebelum ditetapkan oleh Umar bin Khattab urutan itu. Jamaah mulia, keutamaan bulan haram lagi yang kedua, bulan pelaksanaan haji. Secara singkat, Zulqa'dah, ya, pemberangkatan, Zulhijjah, pelaksanaan ibadahnya, Muharram, kepulangan terutama dari jauh, Rajab, persiapannya. Makanya orang-orang nama-nama yang keluar haji itu biasanya diumumkannya di bulan Rajab, pertengahan tahun. Ya, berangkat Dzulqa'dah, pelaksanaan Dzulhijjah, pulang Muharram, dan persiapannya Rajab. Apa bulan haram itu? Nomor 3 keutamaan bulan haram, jamaah mulia, bulan yang semua amal dilipat gandakan oleh Allah. Terjadinya pelipat gandakan dosa dan pahala. Bulan haram. Jadi mulai tanggal 1 besok itu nggak main-main, itu bulan haram di puncaknya. Jadi ini Dzulqa'dah, ini bulan haram, tapi nggak seperti bulan haram Dzulhijjahnya nanti. Masya Allah. Makanya besok itu amal terbesar. Lah jamaah mulia, dosa dan pahala itu, ya, secara normal 1 kebaikan sama dengan 10 kebaikan. 1 dosa sama dengan 1. Tapi jika berada di waktu besok, maka itu dalam puncak. Ngajinya ngaji terbaik, insya Allah. Melakukan amalnya amal yang terbaik. Mulai sekarang besok. Ini pada jemaah. Tapi maksiatnya juga maksiat yang paling buruk. Kok besok ngerumpi? Itu beda. Ngerumpi hari ini dengan ngerumpi besok. Ya, belum besok. Kalau ngerumpinya besok, itu bisa dicatat sekali ngerumpi itu bisa sama dengan ngerumpi 500 tahun. Makanya kalau begitu kita ngerumpinya sekarang aja ya. Teman ya. Ya dosa juga di bulan haram, tapi memang puncaknya besok. Lu kata siapa? Kata Nabi. Ya sebab maunya Allah Ta'ala. Makanya ada 3 hal yang mempengaruhi
3 hal yang mempengaruhi besarnya dosa. Pertama, waktunya. Ngerumpi hari ini dengan besok gedean besok, karena besok masuk Dzulhijjah. Masya Allah. Ini jamaah mulia. Al-Quran dalam At-Taubah 36 itu antara ini hanya mengingatkan. Begitu pula ngaji besok lebih tinggi daripada hari ini. Karena apa? Karena memang masuk Dzulhijjah. Ngaji Ahad depan lebih tinggi daripada Ahad ini, karena masuk 10 Dzulhijjah. Insyaallah, jemaah. Nah, ini perkara besar. Maksiat dilipat gandakan, amal soleh dilipat gandakan. Kenapa? Karena waktunya. Hari ini Bapak Ibu sholawat dengan hari Jumat, gedean hari Jumat. Tapi jangan ditunda, karena kita tidak ngerti kapan berhentinya pindah alam ini. Faktor yang kedua yang mempengaruhi besarnya pahala dan dosa, yaitu tempatnya. Tempat. Ya, Allah terangkan dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-25. Man yuridu fihi biilhadin bidzulmin nuziqhu min adzabin alim. Tempat. Ya, tempat. Sekali sholat di Masjidil Haram perlu 55 tahun sholat di Baitur Rahman untuk apa? Menyamainya. Ya, nyolong sandal di Masjidil Haram lebih gede dosanya dari nyolong motor di halaman Masjid Baitur Rahman. Karena apa? Tempat itu punya nilai besar. Ya. Yang ketiga dipengaruhi oleh pelakunya. Dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-30, ya nisa'an Nabi, hai para istri Nabi, jika engkau melakukan perbuatan yang buruk, maka Allah akan yudha'af lahal adzab dhifain. Allah akan berikan melipat gandaan dosa. Pelaku, karena harus menjadi suri tauladan. Nah, ini keutamaan yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Jadi pertama masuk bulan haram. Yang kedua jamaah ini, keutamaan bulan Dzulhijjah, 10 hari Dzulhijjah menjadi sumpahnya Allah. Jadi yang kedua karena menjadi sumpahnya Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fajr, wal fajr walayalin ashr wasyafa'i wal wadar. Wal fajr, demi waktu fajar. Dikatakan oleh Masyhur Muhammad bin Ka'ab, fajar yang dimaksud adalah fajar yaumun nahar, demi waktu tanggal 10 Dzulhijjah, hari raya Id. Walayalin ashr, dan 10 malam, yang dimaksud walayalin ashr 10 malam awal Dzulhijjah. Karena berdasarkan hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari, disebutkan jamaah mulia, ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ila Allah bihinna, tidak ada amal saleh, hari-hari yang amal saleh lebih sangat dicintai oleh Allah min hadhil ayyam, yaitu yakni asyrul hijjah, yang mampu nandingin 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Walal jihadu fi sabilillah. Kata para sahabat, apakah jihad juga enggak mampu nandingin ya Rasulullah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Walaupun kalian berdarah-darah dalam medan tempur, tidak mampu nandingin amal mulai tanggal besok hari Senin itu sampai kemudian hari Rabu Kamis yang ada, yang lalu, yang akan datang, 10 hari bulan Dzulhijjah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, illa rajulan kharaja bi nafsi wa mali, kecuali orang yang keluar dengan harta dan jiwanya, tetapi kemudian walam yarji, ya, bidzalik min dzalika bi syai'in, ia tidak pulang dengan semuanya. Badannya hancur, hartanya ludes dalam perjuangan, baru menyamai amalan pahala 10 hari awal bulan. Ini puncaknya, insyaallah.
Maka kita akan bikin santunan yatim, buka puasa bersama, ya, para jamaah ya. Kemudian jamaah rahimahullah, ya, dan makanya ini waktu yang sangat luar biasa. Dari waktu yang sangat luar biasa, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, kalau kemudian yang sudah berniat untuk kurban, disunahkan untuk tidak potong rambut dan potong kuku untuk menyamai yang lagi ihram. Tapi ini sunnah, potong kukunya, potong rambutnya kalau bisa hari ini. Artinya besok 10 itu mulai Senin sampai terjadi penyembelihan diusahakan untuk tidak gunting rambut, gunting kuku. Itu sunnah. Kukunya sendiri, bukan kukunya kambing. Ada yang mengatakan jadi hewan yang dipotong tak boleh dicukur bulu dan kukunya. Ya, bukan yang dimaksud oleh hadis itu kukunya yang kurban, bukan keluarganya, tapi kukunya yang kurban, berarti kepala rumah tangganya yang kurban. Itu sunnah, tapi ya tidak menjadi hukum wajib. Kemudian keutamaan yang terakhir, yang ketiga, jamaah rahimahullah, banyaknya hari khusus, banyaknya hari-hari khusus di bulan Dzulhijjah yang menjadikan tingginya bulan itu. Apa di antara hari khusus itu? Hari khusus Dzulhijjah itu pertama tarwiyah, yaitu tanggal 8. Tanggal 8 namanya tarwiyah, berarti hari Senin besok. Senin ini Senin lagi. Kalau Senin ini apa itu namanya? Kalau Senin ini Dzulhijjah, berarti Senin depan tarwiyah. Siapa yang puasa tarwiyah, maka kafaratus sanatin, menjadi penghapus dosa 1 tahun. Insyaallah. Hari yang kedua Arafah, yaitu tanggal 9 disunahkan untuk puasa. Namanya apa? Puasa Arafah. Berarti puasa Arafah itu puasa yang berkaitan tanggal 9 Dzulhijjah. Nabi tidak mengatakan puasa wukuf, tapi puasa Arafah. Siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Nabi tidak mengatakan siyamu yaumi wukuf, puasa hari wukuf, enggak. Berarti puasa Arafah itu puasa yang berkaitan dengan tanggal 9 Dzulhijjah, berkaitan dengan waktu, bukan berkaitan dengan tempat. Karena Nabi tidak mengatakan puasa hari wukuf, tapi puasa Arafah. Dan kata para ulama kita, ada perbedaan antara Arafah dengan Arafat. Ada Arafah, ada Arafat. Jamaah mulia, dalam surah Al-Baqarah 198, dalam Al-Baqarah ayat 198 Allah terangkan, "Fa'idza aqaltum min arafatin." Taknya panjang ya, namanya tak layar. "Fa'idza aqaltum min arafatin fadhkurullaha indal masy'aril haram." Bila kalian sudah keluar bertolak dari Arafah, berarti Arafah yang dimaksud itu tempat yang dipakai untuk wukuf. Lah kalimatnya Arafat. Berarti ketika menunjuk daripada tempat, ternyata kalimat yang dipakai oleh Allah dan Nabi-Nya menggunakan tak layar, tulisannya beda. Arafat. Bahkan kalau kita kemudian jalan ke Arafah, kalau umroh sana melihat, maka ditulis di situ bidayah Arafah, mulai Arafah. Itu bahasanya bukan bidayah itu Arafah, tapi Arafat. Sedangkan Nabi ketika mengatakan puasa itu pakai tak marbutoh, tak bulat. Siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, bukan
bukan siyamu yaumil Arafat, tetapi Arafah, bukan Arafat. Maka puasa Arafat itu tidak berkaitan dengan tempat yang ada di Mekah, tapi berkaitan dengan waktu. Ya, tidak berkaitan dengan tempat, tapi berkaitan dengan waktu. Arafat, wukuf yang ada di Arafah yang di Saudi harus ngikutin Arafah yang di Saudi tanggal 9. Tetapi puasa yang di luar Saudi tidak harus ngikutin Arafat yang ada di Saudi. Berarti puasa kita Arafat itu tidak ngikutin wukuf, tapi ngikutin tanggal waktu. Coba bayangkan kalau ngikutin wukuf kan, sebelum ada WhatsApp. Coba bayangkan kalau ngikutin puasa tanggal 9 itu kudu ngikutin orang wukuf. Dulu belum ada internet. Gimana cara ngabarinnya? Makanya nggak usah kemudian berkeras-keras harus ngikutin Arafah. Masa puasa Arafah nggak ngikutin Arafah yang ada di? Ya memang nggak bisa. Coba pakai mikir. Yang ada itu bukan Indonesia ngikutin Mekah, Mekah ngikutin Indonesia, sebab duluan Indonesia daripada Mekah. Ya, di Mekah lagi tidur jam 12, lagi di Musdalifah, ya, lagi tarwiyah. Indonesia sudah sahur jam 4. Di sini ya Pak, di sana di Arafah lagi doa jam 12. Ya, lagi sholat itu jam 12. Doa-doanya lebih kenceng ketika jam 2. Ya, di sini malah nyiapin makan jam 4 dan nyiapin makan. Ya, malah mereka makan jam 6 di sini. Di sana lagi jam 2 lagi doa. Kenceng-kencengnya doa menjelang maghrib, tiba tenggelam matahari jam 5 sore. Di sini ngapain? Tidur. Udah jam berapa itu? Ya, jam 9. Ya, insyaallah. Mas, ini para jamaah mulia, berarti orang yang melakukan puasa Arafah itu tidak harus ngikutin wukuf. Paham Bu? Oh, ntar ada yang ceramah kita harus ngikutin wukuf. Ribut nanya kapan wukufnya. Pokoknya diketok palu ini besok tanggal 1, berarti puasa Arafahnya Selasa. Selesai. Ya, Selasa puasa Arafah. Menghapuskan dosa 2 tahun, ya. 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Nanti kalau puasa besok tanggal 9 Arafah, hari Selasa umpamanya, kemudian sekarang kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Desember mati. Mei puasa Arafah, Desember meninggal. Kata ulama, maka meninggalnya itu dalam kondisi ia terhapuskan dosa. Asbab sudah dihapus di bulan Mei ya, di tanggal 9 sampai seperti itu. Kecuali 2 dosa besar nggak bisa hapus dengan puasa ini, dan yang kedua utang. Ji, saya udah puasa Ji, lunaskan Ji, katanya. Urusan utang mah utang dulu ya. Ini yang kedua Arafah. Yang ketiga secara singkat nahar dari tanggal 10. Tanggal 10 itu yang terbaik adalah urusan darah. Kata Nabi, ya, urusan darah. Tanggal 10 itu hari terbaik urusan apa? Darah. Yang potong hewan, yang ngurusin potong, pokoknya urusannya darah. Yang terbaik. Baru kemudian terakhir hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13, ya. Hari-hari takbir, maka mulai besok sunahnya takbir, tapi takbirnya lafal biasa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyetir mobil, nyetir motor, lagi ya golek bumbu, ya gendong cucu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya disunahkan baca takbir.
sampai asar tanggal 13. Lafal khusus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu mulai malam tanggal 10 sampai asar tanggal 13. Dan itu sunnah, terutama setiap selesai sholat, terutama ibu-ibu. Maka di sini dilanggengkan, jangankan yang ada wirid, Pak. Ya, Saudi yang semua masjidnya nggak pakai wirid, dalam artian wirid berjamaah, itu mesti kalau tanggal haji itu mereka pakai takbir. Jadi kalau ada orang anti itu, nah ini masalah. Saudi itu setiap masjidnya kalau hari-hari ya tasyrik hari raya itu mesti mereka takbir. Allah, imamnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar. Takbirnya kalau kita adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu dikodir sampai apa walau kariyal kafirun, walau kalian itu cuma di Indonesia disorot takbirannya yaitu. Tapi setiap masjid yang di luar pun masjid-masjid kecil imamnya itu takbiran hari-hari. Makanya ini sunnah ya. Demikian jamaah mulia, semoga manfaat ya, semoga Allah sehatkan kita semuanya bisa melaksanakan amalan-amalan soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah dan bisa melaksanakan puasa tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.